Itu bahayanya. Ini nggak mengerti secara dampak hukum yang serius. Makanya kita intervensi supaya hakim menetralkan, ini nggak perlu lagi gitu. Tidak boleh bicara. Ini kan presiden buruk sekali. Kalau ini menjadi keputusan, jadi jurisprudensi, kita juga sering ngomong di TV jadi kagak bisa dong. Kalau hakim tidak, ya kita bertika dalam argumentasi hukum. Itu kita lihat nanti, apakah kita diterima atau tidak belum tentu nih. Tapi prinsipnya pengadilan tidak boleh menerima perkara apapun. Berarti dapat dikatakan ini apakah ini gugatan balik dan jika ini memang gugatan baliknya nanti apa, Pak? Bukan gugatan balik, jadi dia sedang gugat, kita masuk, itu namanya intervensi, supaya gugatan ini bisa dimentalkan, itu target kita. Itu tanggapannya Pak Egy atas gugatan dari penggugat ini yang istilahnya membatasi kebebasan berbicara. Iya, bukan membatasi lagi. Undang-undang sudah memberikan batasan. Bebas berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, lisan dan tertulis. Boleh. Kok dia pakai minta petitum supaya orang nggak boleh bicara? Itu kan menghantam hak asasi orang. Rocky kan mungkin penghasilan dia juga dari situ, kan dia sering ngomong, dia sering ceramah, dia diundang kemana. Nah itu kan berdampak seperti kita juga kalau ngomong, dan tokoh-tokoh lain yang ngomong kalau konteksnya mengkritiknya itu dapat gugatan kayak gini sudah jadi jurisprudensi. Jadi pelanggaran serius ini muncul karena ada penjilat-penjilat ini. Jadi saya usul juga ya, kita yang dianggap menghina nggak boleh, oke. Nah yang memuji-muji juga nggak boleh mestinya, apalagi menjilat. Ini mesti ada nanti undang-undang penjilat juga boleh gitu. Istilah kita itu intervensi yang bersifat fogging. Fogging itu artinya ikut campur kita kepada satu persoalan yang sebenarnya mereka juga ikut campur. Kan nggak ada urusannya. Substansinya kan Jokowi sendiri sudah anggap ini urusan kecil. Ya, tetapi kenapa ada model kayak penjilat? Ini menurut saya penjilat aja ini. Yang nggak tahu lah yang apa yang dia cari. Ya, oleh karena itu kita punya hak juga dengan intervensi fogging namanya. Dasar kita pasal 28 ayat 3, bisa juga undang-undang tentang hak asasi manusia. Nah, problem seriusnya apa? Rocky di petitumnya dibilang dihukum seumur hidup tidak boleh bicara. Ini kan presiden buruk sekali. Kalau ini menjadi keputusan, jadi jurisprudensi, kita juga sering ngomong di TV jadi kagak bisa dong. Nah, itu bahayanya. Ini nggak mengerti secara dampak hukum yang serius. Makanya kita intervensi supaya hakim menetralkan, ini nggak perlu lagi gitu loh. Dapat dikatakan ini apakah ini gugatan balik dan jika ini memang gugatan baliknya nanti apa, Pak? Bukan gugatan balik, jadi dia sedang gugat, kita masuk, itu namanya intervensi, supaya gugatan ini bisa dimentalkan, itu target kita. Kalau hakim tidak, ya kita bertika dalam argumentasi hukum. Itu kita lihat nanti, apakah kita diterima atau tidak belum tentu nih. Tapi prinsipnya pengadilan tidak boleh menerima perkara apapun. Berarti tanggapannya Pak Egy atas gugatan dari penggugat ini yang istilahnya membatasi kebebasan berbicara. Iya, bukan membatasi lagi. Undang-undang sudah memberikan batasan. Bebas berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, lisan dan tertulis. Boleh. Kok dia pakai minta petitum supaya orang nggak boleh bicara? Itu kan menghantam hak asasi orang. Rocky kan mungkin penghasilan dia juga dari situ, kan dia sering ngomong, dia sering ceramah, dia diundang kemana. Nah itu kan berdampak seperti kita juga kalau ngomong, dan tokoh-tokoh lain yang ngomong kalau konteksnya mengkritiknya itu dapat gugatan kayak gini sudah jadi jurisprudensi. Jadi pelanggaran serius ini muncul karena ada penjilat-penjilat ini. Jadi saya usul juga ya, kita yang dianggap menghina nggak boleh, oke. Nah yang memuji-muji juga nggak boleh mestinya, apalagi menjilat. Ini mesti ada nanti undang-undang penjilat juga boleh gitu. Baik, Pak, terakhir Pak. Ini kan tadi dengar kabar Pak Rocky bahkan tidak menerima undangan untuk hadir ke sini, Pak. Nah, mungkin ada alasannya juga, mungkin Pak Egy tahu kenapa Rocky tidak hadir. Saya nggak ada hubungan sama Rocky. Saya cuma bersahabat sama dia juga nggak tahu saya nggak, dia nggak tahu. Demi Allah dia nggak tahu. Dan saya nggak ngomong-ngomong sama dia, karena saya ngerti hukum, nggak perlu dia. Berarti ini inisiatif sendiri, tim pembela ulama dan aktivis, TPUA. Siap. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lewat sini Pak. Ini nggak bisa? Bisa. Udah dikunci ini Pak. Oh iya. Sip. Bentar ya. Dari apa? Siapa?
para pihak yang ada di sini, ya, supaya kita nanti akan menyampaikan apa yang disampaikan kepada majelis supaya bisa didengar dengan jelas dan terang, ya. Teman media ya, silakan. Tetap tertib ya. Baik. Saya absen dulu dari petugas hadir. Hadir yang mulia, izin kami dari kuasa penggugat hadir dengan Johan Manuel, Samuel Octavianus, Remote Jadian, dan prinsipal sendiri penggugat hadir karena hari ini pemeriksaan KTP. Baik, prinsipal sendiri sudah hadir ya. Silakan. Kartu tanda penduduk ya, silakan. Berikut surat kuasanya. Bang Riki yang lakukan ID, Bang. Ya, saya cek dulu ya untuk yang hadir menerima kuasa dari prinsipal. Untuk kuasa Hari Simanjuntak, Evalina, MP Tanjung Barat, Julius Simanjuntak, Richard Simanjuntak, James Raymond Purba, Dinar Pasaribu, Sakio Usman Santo Apenigo, Johan Immanuel. Tolong sertakan bas dan kartu identitas advokat. Mari Saras tadi, Randi Kurniawan, Kartika, Samuel Amunangga, silakan basnya diserahkan. Fabianti Margareta, Ringot, siap ya, silakan diserahkan. Jadi yang hadir pada pagi ini Johan Immanuel, kemudian Samuel dan ya. Jadi nomor 15, nomor 17 dan nomor 11 ya. Baik, jadi walaupun yang hadir hanya 3, tolong untuk bas dan kartu anggota yang lain yang disertakan di dalam surat kuasa khusus tolong diserahkan kepada majelis semua ya. Sudah. Oke. Cuma aslinya tolong diperlihatkan nanti. Baik, silakan duduk. Saya taruh di sini dulu, nanti setelah kita periksa dari pihak sebelah, nanti silakan saling memeriksa surat kuasa masing-masing. Silakan duduk dulu. Dari tergugat, ya. Kami dari Prabowo Ya. kami adalah calon pemohon intervensi. Oh, silakan duduk dulu. Silakan duduk dulu. Ini yang penting akan kita panggil dulu prinsipal atau pihak tergugat dulu. Ya. Tergugat tidak hadir ya. Setelah kita lihat relas panggilan melalui surat tercatat, cara relasnya melalui surat tercatat ya, bukan melalui relas panggilannya. Kemudian di sini ada bukti tracking ya, bukti tracking. Bisa kita lihat kepada para pihak yang ada di sini. Dari track